Istilah Nusantara bukan merupakan hal asing yang terdengar oleh khalayak dewasa ini. Namun, tahukah Anda mengapa istilah tersebut menjadi kata lain untuk menyebut Indonesia? Kalatara Channel episode kali ini akan mengulas Nusantara dalam riwayat kata. Secara etimologi, Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti lain atau seberang. Kata Nusantara secara kronologis muncul pertama kali pada literatur berbahasa Jawa yang menggambarkan konsep kenegaraan Majapahit. Kitab Negara Kertagama mencantumkan wilayah-wilayah Nusantara yang pada sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia, ditambah wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil Filipina bagian selatan. Eksistensi istilah Nusantara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia memiliki corak yang khas. Corak tersebut merupakan perwujudan bentuk romantisme atas kondisi pada waktu itu yang tidak begitu saja melupakan kenangan manis atau masa kejayaan bangsa Indonesia pada masa lampau. Pada awal abad ke-20, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan nama Nusantara untuk menyebut wilayah yang berada di kawasan Hindia Belanda. Nama tersebut digunakan sebagai salah satu alternatif karena tidak adanya unsur bahasa asing. Alasan demikian dikemukakan karena Belanda lebih cenderung gemar menggunakan istilah Indi atau Hindia yang menimbulkan banyak kerancuan dengan literatur berbahasa lain. Definisi ini jelas berbeda dari definisi pada abad ke-14. Pada tahap pengusulan ini, istilah itu bersaing dengan sebutan alternatif lainnya seperti Indonesia dan Insulinde oleh Edward Douwes-Dekker. Ketika penggunaan nama Indonesia disetujui, kata Nusantara tetap dipakai sebagai sinonim untuk Kepulauan Indonesia. Nusantara merupakan padanan bagi Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago, suatu istilah yang populer pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terutama dalam literatur berbahasa Inggris. Berdasarkan pada beberapa definisi yang ada, konsep Nusantara tidak hanya dipahami sebagai satuan fisik geografis yang mencakup dinamika topografi atau morfologi suatu wilayah. Eksistensi manusia dalam Nusantara berimplikasi pada adanya metamorfosis baru, yaitu Nusantara sebagai satuan budaya. Menurut Dennis Lombard, Nusantara masih tetap dapat menunjukkan keaslian budayanya di tengah-tengah gempuran budaya yang masuk dari luar. Nusantara sebagai satuan budaya merupakan hasil dinamika peradaban yang silih berganti, mengisi arus zaman. Posisi strategis Nusantara dari segi geografis mengakibatkan masyarakat sudah terbiasa menerima hal-hal baru yang siap dikombinasikan dengan kebudayaan lama, atau dengan kata lain, Nusantara sebagai kuali penyerbukan silang budaya.